Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ulah sekelompok pelajar membuat resah warga Bantul, Yogyakarta karena memamerkan senjata tajam dengan berkonvoi. Senjata tajam sengaja digesekkan di sepanjang jalan hingga menimbulkan percikan api dan membuat warga menghindar. Komplotan pelajar yang beraksi sepanjang jalan raya Kapanewon, Kretek, Bantul ini mencari lawan dengan menantang untuk tawuran. Komplotan remaja ini memamerkan berbagai jenis senjata tajam yang membuat warga menghindar. Polisi yang mendapat laporan warga mengidentifikasi para pelaku dari video amatir yang beredar. 17 remaja ditangkap. Komplotan ini gabungan siswa SMA dan SMP daerah Bantul. Dari hasil pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku berdalih mencari lawan yang sempat menantang berkelahi sebelumnya. Kelompok pemuda yang menggunakan sajam untuk menyerang sekolah lain. Hasil dari penyelidikan dari tim Resmob Polres Bantul berhasil mengamankan 17 anak-anak yang diduga pelaku dalam video. Mereka ingin membalas dendam karena sekolah mereka pernah didatangi oleh sekolah lain. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara, dijerat Undang-Undang Darurat dengan barang bukti sepeda motor, handphone, dan senjata tajam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisno Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota BRIMOB yang menembak pegawai Dishub Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendapat upah 90 juta rupiah. Dalam pembunuhan, Kepala Satpol Kota Makassar melibatkan 2 anggota BRIMOB dipicu cemburu. Ya, teman-teman. Kairol anggota BRIMOB penembak Najamuddin Sewang dalam reka ulang pembunuhan mengikuti korban menggunakan seragam ojek online di Jalan Tanjung Alam, Tamalite, Kota Makassar. Setelah memastikan korban tewas, pelaku kabur dan membuang jaket yang dipakai. Kairol menembak korban setelah dimintai tolong temannya Sulai, sesama anggota BRIMOB, karena dijanjikan upah 200 juta rupiah dalam pembunuhan yang didalangi Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan. Dalam rekonstruksi, kedua tersangka Kairol dan Sulai bertemu dan sempat menunjukkan foto korban. Dalam rekonstruksi, diperagakan 28 adegan di 8 lokasi, termasuk Iqbal Asnan saat berada di rumah Rahma, wanita selingkuhannya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolres sebelumnya. Bang, tadi yang uang diserahkan itu berapa jumlahnya, Bang? Tadi ada penyerahan uang juga dari 90 juta. 90 juta. Ya. Bang, Namun sekarang yang kami dapatkan sisa 85 juta. Bang, sebelum korban dieksekusi ini ada penyerahan foto korban juga ke itu ya? Ada penunjukan foto korban dari saudara Asli ke saudara Sulaiman. Itu di mana, Bang? Maksudnya titik di mana, Bang? Di titik di rumah tersangka di Jalan Komala. Awal April lalu, Najamuddin Sewang ditemukan tewas di simpang jalan Danau Tanjung Bunga Tamalite, Kota Makassar. Korban sempat disangka tewas karena sakit, namun keluarga mendapati luka tembak. Dari pemeriksaan pada 20 orang saksi terungkap korban tewas karena cinta segitiga. Dalam pembunuhan, Iqbal Asnan cemburu karena Rahma, wanita selingkuhannya, dekat dengan korban. Polisi menetapkan 5 tersangka dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Seorang pencuri pakaian dalam wanita di jemuran rumah warga di Kembangan, Jakarta Barat ditangkap warga. Korban sudah 6 kali kehilangan pakaian dalamnya. Seorang pria pengendara motor diamankan warga setelah tertangkap tangan mencuri pakaian dalam yang dijemur di depan rumah warga di Jalan TPU Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pelaku dipergoki pemilik rumah tersebut. Menurut korban, pakaian dalam milik istrinya sudah 6 kali hilang dicuri saat dijemur. Kiri kanan dulu, ya sikon, mungkin dia rasa udah aman, baru dia ambil. Cuma sayangnya saya lagi ada di belakang pintu, emang udah mantau gitu. Makanya pas dia udah tangkap tangan ngambil, ya saya langsung tangkap aja. Awal Desember saya kehilangan pertama ya, dan bentuknya ya bra
nggak yang lain. Itu udah 6 kali kehilangan. Jadi pas yang ke-7 baru itu tangkap tangan. Pelaku dibawa ke pos polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kedapatan menyimpan 3,6 kg sabu, seorang mantan anggota TNI di Bangka Belitung ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat akan transaksi. Tri Junianto, mantan anggota TNI, diringkus saat akan transaksi narkoba di Kecamatan Riau. Saat digeledah, didapati 169 gram sabu dan 10 butir pil ekstasi. Polisi lalu menggeledah rumah pelaku di Pangkal Pinang dan menemukan 3,6 kg sabu serta ratusan pil ekstasi. Tersangka dipecat dari Kesatuan TNI 5 tahun lalu atas kasus narkoba. 3,6 kilogram bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, ekstasi jenis LV sebanyak 50,1 gram. Pemirsa, seorang guru agama memperkosa 2 pria lanjut usia di Garut, Jawa Barat. Pelaku mengelabui para korban berdalih berbuat asusila karena bisikan mimpi. Guru agama ini ditangkap polisi di rumahnya Banjarwangi, Garut setelah dilaporkan keluarga lansia pria korban perkosaan sesama jenis. Pelaku memaksa dan mendorong 2 lansia berusia 70 dan 75 tahun yang sempat melakukan perlawanan. Korban tak menyangka karena pelaku dikenal sebagai guru agama. Tersangka terancam 9 tahun penjara. Dua pemuda nekat mencuri di sebuah toko kelontong bersenjatakan anak busur. Pelaku menggasak uang tunai, emas, serta ponsel milik korban. CCTV merekam aksi perampokan 2 pemuda bersenjata anak busur yang terjadi di sebuah toko kelontong di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 pelaku mendatangi toko menggunakan sepeda motor. 1 pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menodongkan anak busur. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak barang dari laci kasir. Korban berupaya melawan namun gagal. Usai mencuri, para pelaku kabur lolos dari kejaran warga. Sebuah handphone, dompet berisi uang tunai 800.000, serta emas seberat 28 gram raib digasak pelaku. HP sama dompet. Apa isinya dompet itu, Pak? 2 kalau 800, emas sekarang 20 gram. Oh, 800 sama emas. Kan korban kita, pelaku ada 2 orang. Ya, orang yang memakai masker, memakai baju sweater yang tertutup kepala. Untuk tindakan seperti apa dan? Polri setelah melakukan penyelidikan, setelah menerima laporan polisi, melakukan olah TKP. Korban mengalami kerugian hingga 22 juta rupiah. Kasus ini dalam penanganan Polsek Turikale dibantu Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati